Oke, baik, bisa langsung saja dipaparkan lebih lanjut terkait materi dari self itu sendiri oleh Pak Tony. Oke, baik. Saya akan coba memaparkan mengenai self. Jadi, mungkin sedikit introduksi dulu tadi mengenai saya, siapa saya. Saya Tony, saya dari SCSK Business Development buat pengembangan bisnis, khususnya untuk aplikasi. Jadi, saya sebagai PIC untuk aplikasi original bernama Self, seperti itu. Jadi, sebelum presentasi, ya tadi saya bilang Self ini ada logonya juga, Hyodoro. Nanti ya lucu imut ya seperti itu ya, seperti Pak Rafiq mungkin lucu juga. Jadi kita tanpa panjang lebar kita akan langsung masuk ke materi mengenai ya. Jadi Oke, silakan Bapak Ibu mungkin perhatikan dengan sesama. Kalau nggak salah nanti kita bakal ada kuis ya Pak ya. iya betul. Uh, Nanti nantikan karena di akhir itu kita ada quiz dan berhadiah sesuatu. Jadi jangan lupa di ini ya, apa namanya, ditangkap materinya diperhatikan ya. karena nanti dalam quiz itu bisa keluar dan kita bisa mendapatkan hadiah Betul untuk sekali. juara-juara tertentu. Baik, silakan Pak Tony Oke dilanjutkan. baik. Oke saya mulai ya. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai self. Oke, self. Nah ini tadi yang saya ceritakan self. Ini logonya ada Hyodoro. Oke. Jadi self itu eh, asli dari Jepang. Asli dari Jepang tapi sudah kita impor ke Indonesia. Nah ini selfnya versi Indonesia nih Pak, pakai batik. Kayak Wih, gitu. keren sekali. Sudah di lokal seperti Lokal itu. ini ya. Kekinian lah seperti itu. Oke. Iya, iya. Oke, jadi ini latar belakang mengenai self ya Pak ya. Jadi yang tadi seperti Pak Rafiq bilang, kalau di perusahaan-perusahaan itu semua orang, ya mungkin rasanya hampir semua orang ya Pak ya, di perusahaan itu pasti pernah pakai Excel ya, at Iya, some betul. point gitu ya. Ah, Ya, jadi ya tentunya ini disebabkan karena apa ya orang itu pakai self, ya karena operasional perusahaannya itu masih belum efisien. Maksudnya apa? oke. Jadi di perusahaan-perusahaan itu kan tentunya ada banyak bisnis proses yang saling terkait. Hmm, Misalkan di penjualan, terus masuk ke pembukuan, masuk ke misalkan ya apa namanya general affair, audit dan lain sebagainya seperti itu. Jadi oke. Hmm, kayak Kak Raffi tadi bilang untuk finance misalkan, ya walaupun udah ada sistem accounting finance yang mumpuni, nah kadang-kadang masih ada tuh Kak yang kita masih pakai Excel, yang entah mungkin banyak alasan, mungkin karena regulasi di aplikasinya itu belum misalkan mengikuti regulasi yang terbaru, pajak misalkan dan lain sebagainya, oke. belum mengikuti regulasi, atau bisa jadi mungkin karena juga ada banyak data-data yang perlu harus diupload ataupun di custom. Jadi masing-masing individu itu kadang-kadang nggak sesuai, nggak serp sama core system, nggak sesuai. Kita masih pakai pakai Excel seperti itu, file Excel, Microsoft Excel atau Google Sheet dan lain sebagainya. Nah, ini tuh biasanya nanti jadi problem tuh Pak. Oke. Iya, misalkan kalau Pak Raffi programmer kan, Iya, ya betul. programmer, tapi ya untung Pak Raffi orang IT. Kalau Hmm, Pak Raffi orang IT, ya masih bisa masih lah IT ya paham Pak ya. ya, Pak ya. Mm-mm. Coba kalau misalkan Pak Raffi itu backgroundnya misalkan HR misalkan. Hmm, Nah kalau misalkan Excelnya hilang, nge-crash atau lupa di backup, nah, itu apa yang terjadi? Nah itu kan bisa jadi suatu permasalahan kan. Tidak ya. ada IT support, tidak ada IT spesialis. Nah Excel juga memiliki kekurangan dan ini salah satu kekurangan yang menurut riset hemat kami ini berlaku hampir di semua tempat lah seperti itu. Contoh untuk use case atau permasalahan apa namanya sentralisasi data lah seperti itu. Misalkan ada sebuah perusahaan yang mempunyai kantor pusat dengan berbagai banyak cabang, misalkan ada contohnya di sini ada 3 cabang misalkan yang lokasinya beda-beda. Nah misalkan contoh aja ya, misalkan data sales lah atau penjualan seperti itu ataupun data Oke. lain lah bisa lah. Hmm, Nah tentunya kalau misalkan harus tektokan dengan file Excel dan mengirimkan lewat email, ya pastilah di cabang itu kita ada masalah. Kita nggak bisa input di waktu yang tepat. Seperti itu pasti kan ada delay kapan orang itu bisa mengisi. betul. Kemudian kadang kalau misalnya ada human error, kita nggak bisa tahu kapan, ya, nggak langsung tahu saat itu juga seperti itu. Dan kadang juga PIC-nya yang ngumpulin data-datanya, ya dia harus ngingetin, kan ribet banget Pak.
Jadi butuh waktu Pak ya, Betul, untuk harus mengumpulkan data dan betul. mendistribusikan kembali. Kayak Pak Raffi misalkan mengumpulkan data untuk ke masing-masing customer yang begitu banyak Pak Iya, di HCS Campus banyak ribet kan Pak iya seperti itu. betul sekali. Nah, juga kalau misalkan ada koreksi, rupanya ada salah data tadi yang saya bilang human error. Nah, buat revisi lagi tektokan email juga udah waktunya udah banyak seperti Iya, itu. Terus tambah lagi Excel itu kan terbatas ya, sekian ratus ribu row, column, sheet-nya juga terbatas seperti iya itu. betul. Nah, itu tentunya akan membuat masalah kalau misalkan kita mau menyusun laporan, mengagregasikan. Dan yang paling impact-nya adalah tentunya manajemen. Mereka susah dong ngambil keputusan untuk apa namanya menghasilkan polisi yang sesuai dengan arah yang apa namanya yang menuju profit seperti itu misalkan ya. Iya. Dengan data-datanya yang nggak akurat ataupun salah seperti itu. Oke. Jadi datanya nggak real time, manajemen juga sulit mengambil keputusan. Tambah lagi kalau integrasi dengan sistem, ya masih copy paste manual, Iya Pak, seperti betul itu. sekali. Nah, ya solusinya kalau masalah kayak gitu ya paling biasanya panggil Pak Rafif kan. Nah, Benar. buat bikin aplikasi. Aplikasi. Iya. Nah, biasanya kalau bikin aplikasi kan Pak, kita Iya banyak kan Pak komponennya ada user interface, betul. database, Ya. logic, program seperti itu. Nah, di user interface Pak Rafif harus bikin Ya. eh, screen yang beda-beda untuk Hmm, penjualan, misalkan setiap departemen. Database Pak Rafif harus betul. nge-create database-nya, struktur datanya, misalkan untuk departemen akuntansi seperti ini. Terus tambah lagi logiknya seperti itu. Nah, tentunya ketiga hal itu kan pasti pusing nggak Pak bikin kayak gitu? Pusing, apalagi kalau sendiri ya dengan berbagai macam kebutuhan aplikasi ini kita nggak bisa menyelesaikan sendiri Pak. Biasanya kalau saya bisa tim nih besar, entah ada bagian apa namanya bagian pembuat mockupnya, mungkin ada data engineer, ada developernya, bahkan QA dan sebagainya. Nah, exactly Pak. Makanya dengan self ini nanti akan saya jelaskan bisa nanti untuk mengatasi problem seperti itu. Oke. Nah, ini contoh kalau misalkan diganti dengan digitalisasi ini diganti dengan aplikasi ya. Aplikasi apa aja sih? Nah, ya tentunya PIC-nya diganti jadi database. Ya Oh, jadinya kantor cabang ya pakai aplikasi entry data bisa waktu yang kita inginkan, bisa memperbaiki kesalahan on the spot, bisa pengingat untuk otomatisasi, jadi bisa reminder, terus ya langsung manajemen bisa membandingkan data history dan bisa secara real time. Ya tapi kan membuat aplikasi seperti ini, seperti tadi Pak Rahul bilang, perlu tim yang banyak, perlu waktu, effort, money, dan lain sebagainya kan. Nah, iya. jadi ini ada sedikit mapping gitu Pak. Jadi Oh, ada sedikit mapping mulai dari ujung kanan ini namanya professional code oke. development. Itu kayak Pak Rafif yang udah profesional ya, Oke. yang udah malang melintang di dunia pemrograman seperti itu Pak ya. Oke, oke. Nah, yang di tengah ini low code. Kalau low code pernah dengar nggak? Pernah Pak saya untuk workload kebetulan. Nah, udah pernah ya. Ya Sudah. sedikit-sedikit modding lah Pak ya. Iya, Ya, benar. sedikit-sedikit, tapi sebenarnya banyak juga kan Pak. Banyak. Untuk beberapa waktu yang harus custom, bahkan pada akhirnya kita harus coding juga manual. Ya, dan ini nanti akan kita perkenalkan semua ikut trending perkembangan zaman AI, robotik, dan big data. Nah, ada no code develop program tanpa pengetahuan pemrograman seperti itu. Gimana tuh bisa? Nah, jadi tool untuk non IT engineer Pak. Mau misalkan kalau Pak Raffi kan jurusan IT. Iya. Misalkan kalau jurusannya dari accounting atau yang lain bisa loh Pak nanti bikin Oh, aplikasi. begitu. Nah, kalau yang untuk low code itu biasanya untuk IT engineer untuk meningkatkan Oke. produktivitas, tapi tetap untuk IT engineer. Oke. Pro code apalagi butuh IT engineer yang skill set-nya tinggi seperti itu Pak. Oke. Jadi sini ada constraint Pak. Jadi kalau misalnya Pak Rafif itu professional code development, ya tentunya Pak Rafif harus punya pengetahuan lanjutan tentang IT. Kayak Pak Rafif udah berapa tahun belajar IT? Maksudnya kerja di industri IT. Oh, hampir 3 tahun ya kalau untuk saya 3 tahun sendiri. ya Pak ya. Belum lagi kuliahnya mungkin udah 4 Iya, tahun, 7 tahun betul. seperti itu. Ya belajarnya kebayang kan Pak kalau misalkan saya di jurusan non IT, misalkan psikolog, saya mau daripada ribet-ribet orang IT bikin aplikasi, Iya. ya terus produktivitas pengembangan, kecepatan pengembangan. Nah tadi Pak Raffi sempat singgung tuh, tim banyak ya kan, otomatis waktunya juga pasti lama kan ya. Betul. Ya pasti kecepatan pengembangannya itu ya
berbanding terbalik dengan speednya seperti itu. Betul sekali. Pasti aplikasi itu membutuhkan banyak waktu Banyak karena dari waktu. scratch. Tapi memang plusnya kalau misalkan dari professional code atau from scratch itu tingkat kebebasan untuk mengembangkan aplikasinya itu memang pasti sangat free seperti itu. Oke. Jadi pasti bisa apa aja yang para VIP mau pasti bisa dibuat Betul kan. sekali. Nah, Kalau untuk itu. nah kalau low code itu di tengah-tengah seperti itu Pak. Nah, Nah yang paling ujung kiri ini akan kita kenalkan ini adalah no code. oke. Ya memang no code itu salah satu keuntungan utamanya itu kita nggak sulit untuk belajar seperti itu. Pengetahuan lanjutan tentang IT, ya background apapun bisa. Dan produktivitasnya tentu tinggi. Tapi ini disclaimer on ya. Oke. Tingkat kebebasannya memang nggak setinggi dengan professional code development. Oke. Ya memang ada sedikit keterbatasan fungsi-fungsinya. Ya tapi overall sebenarnya standar aplikasi industri yang kita buat itu masih bisa sebenarnya. Oke. As long as maksudnya nggak over highly kompleks lah seperti itu. Karena nanti kan kita akan demokan. Nah, oke Pak. Jadi mungkin sudah dapat gambaran ya, Pak Rafif apa itu maintenance self. Nah, jadi self itu langsung kita masuk ke inti poinnya. Self itu intinya adalah membuat sendiri aplikasi bisnis kita. Nah, itu self. Jadi apa itu self? Jika Anda bukan profesional IT, Anda bisa membuat aplikasi dan juga otomatisasi tanpa pemrograman. Itu no code. Nah, Pak Rafif pernah kenal istilah Kaizen nggak? Belum tuh Pak, ini baru pertama kali saya dengar untuk Kaizen. Kira-kira apa tuh artinya? Nah, Kaizen itu dari Jepang ya Pak istilah. Nah, Oke. Kaizen itu sebenarnya improvement. Improvement. Little by little, sedikit-sedikit. Nah, kita bisa achieve seperti itu. Nah, sama juga di Kaizen. Jadi Kaizen itu di self ya, di self itu meningkatkan kerja kita ya dengan membuat aplikasi ya dengan diri kita sendiri. Oh. Iya, jadi dengan meningkatkan kerja Excel kita yang dari Excel manual ini, kita buat menjadi sebuah aplikasi oleh diri kita sendiri seperti itu, Pak. Jadi dibuat oleh kita, kemudian digunakan oleh kita lagi. Betul, Pak. Mungkin nggak kira-kira ya tanpa background IT melakukan seperti itu? Mungkin dulu nggak kebayang, Pak ya? Iya, nggak kebayang, Pak. Karena kan emang sangat kompleks nih kalau kita ngomongin bahasa pemrograman. Tapi sedikit penasaran sih, Pak, saya. Bagaimana cara untuk orang non-IT itu bisa membuat sebuah aplikasi? Nah, nanti akan saya demokan, Pak. Oke. Jadi self itu balik lagi singkatan dari dua suku kata. Excel dan self, seperti itu. Nah, tadi Pak Rafif bilang gimana cara buat aplikasinya ya. Jadi gambarannya dulu Pak ya. Jadi apa itu self? Jadi self itu dapat dikelola secara terpusat Pak. Dalam database di self. Jadi nanti setiap orang bisa membuat aplikasi. Di sini misalkan buat aplikasi. Terus dia akan merilis Pak. Karena ini kita aplikasinya on cloud ya Pak ya. Oke, on cloud. Cloud itu bukan di awang-awang ya Pak ya. Jadi cloud itu ada di sebuah server di internet sana. Ya sekarang kan namanya everything on internet ya seperti Internet of Things seperti itu. Jadi dengan hanya menggunakan koneksi internet, orang-orang lain bisa Pak nanti mengakses data, memperbarui data. Jadi caranya seperti itu Pak nanti. Jadi aplikasinya bisa dibuat otomatis dan orang-orang lain bisa mengakses. Dan nggak cuma itu, Self itu juga bisa diintegrasiin dengan existing core system. Dan juga existing komunikasi sistem zaman sekarang, CSV, Web API, dan lain sebagainya. Oke, ini tadi pertanyaan utamanya Pak Rafif nih tadi. Gimana sih orang awam itu bisa membuat sebuah aplikasi dengan Self? Jawabnya hanya dengan 3 aja, Pak. 3, Pak? Iya, 3. Dalam 3 menit dan 3 langkah. Oke, gimana tuh, Pak? Iya. Untuk 3 menit dan 3 langkah itu. Jadi, self itu simple banget, Pak. Intinya, kalau kita sudah punya template Excel, kita nih udah punya nih Excel yang jadi masalah kita sering sehari-hari seperti itu. Yang sering digunakan seperti betul, itu. Betul sekali. Nanti kita impor seperti itu, Pak, ke self. Kita impor, terus nanti otomatis tuh Pak, aplikasinya ubah secara otomatis dari Excel menjadi self seperti itu.
Dan nanti ada langkah setengahnya lah, Pak. Di sini 2,5 lah, saya sebut seperti itu. Nanti tampilan self seperti ini, Pak. Nanti kita bisa melakukan penyesuaian lainnya, misalkan tambahin button, tambahin send email otomatis, Iya. hanya dengan klik and drag, Pak, seperti itu. Tadi sebelumnya sudah ada iklan sedikit, Pak ya. Iklan itu bagaimana self tadi itu. Nah, jadi hanya dengan klik and drag kita udah bisa, Pak, menambahkan berbagai macam fitur seperti itu. Itu tuh tampilannya mirip seperti Excel, Pak ya? Nah, exactly, Pak. Nah, itu salah satu poin plus. Karena mirip dengan seperti Excel, maka kita juga nggak rumit, Pak, untuk ibaratnya menggunakannya. Fungsi sum, VLOOKUP, dan lain sebagainya itu ada. Seperti itu. Berarti kita masih bisa menggunakan formula yang ada pada Excel seperti umumnya gitu, Pak? Betul sekali. Menarik sekali. Iya, betul sekali. Nah, dan langkah terakhir adalah kita merilis aplikasinya. Jadi tinggal kita rilis. Nah, tadi saya jelaskan satu-satu lagi, Pak, lebih detail nih, Pak. Jadi tadi self-nya itu kita impor. Nah, nanti jadinya seperti ini, Pak nih. Ini tampilan user interface dari self. Jadi betul banget yang Pak Rafiq bilang, kita bisa reuse, Pak, di sini nih. Ini kan kayak Excel nih. Ada sel A1 sampai ke kanan terus bisa di scroll ke bawah juga. Dan nanti di sini formula-formulanya bisa diimpor, Pak. Dan di sini kita bisa nambahin juga nih. Ada di sini menu untuk menambahkan button, checklist, gambar. Bahkan kita bisa upload file loh, Pak, di sini. Iya, kebayang nggak Excel Bapak ini bisa upload file juga di dalamnya, button untuk upload misalkan seperti itu. Nah, oke. Dan file dan di sini juga fungsi-fungsi Excel yang tersedia itu juga hampir seperti Excel, ada sekitar 300 fungsi yang sudah ada sum, average, VLOOKUP, dan lain sebagainya. Dan langkah kedua ini adalah publish, menyebarkan. Jadi kerennya lagi nih, Pak, kita bisa targeting loh. Targetingnya maksudnya apa? Jadi misalkan saya bikin aplikasi, misalkan Pak Rafiq itu di planning, saya di sales. Nah, saya mau publish aplikasi ini hanya untuk di planning dan sales saja, Pak. Jadi departemen lain, misalkan general affair, itu nggak bisa akses, Pak, seperti itu. Bisa seperti itu, Pak? Betul sekali. Jadi kalau Pak Rafiq juga tahu sekarang isu-isunya mengenai PDP, tahu nggak, Pak? Apa itu, Pak, PDP? Personal Data Protection. Personal data. Nah, ini tuh bisa banget loh, Pak, untuk melindungi PDP. Jadi bisa juga untuk melindungi dari user-user tidak diinginkan. Kita juga bisa encrypt datanya seperti itu. Jadi dipastikan ini sangat comply dengan PDP yang saat ini sudah apply di bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Oke, jadi dan langkah terakhir kita tinggal jalanin Pak aplikasi. Nanti self itu kayak portal seperti itu. Semua aplikasi yang kita buat nanti akan menjadi kesatuan satu portal. Jadi Pak Rafiq nggak usah ribet-ribet tuh untuk mikirin di mana aplikasinya. Tinggal kita search, kita klik, nanti bisa langsung jalan. Seperti itu.